Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sobat-sobat wirausaha semua, bertemu kembali dengan channelnya Mas Ragil, channel yang bahas tentang bagaimana kita berwirausaha di desa kecil-kecilan seperti saya teman-teman ya. Oke. Nah, pada kesempatan video kali ini sudah jam berapa itu? Jam 2 ya, jam 3 kurang sedikit lagi teman-teman ya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua ya. Ini sudah banyak yang bertanya di komentar channel YouTube saya. Oke. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaannya sebenarnya sudah sering ditanyakan teman-teman ya. Ditanyakan di video-video saya sebelumnya ya, tetapi saya akan mengulasnya sedikit-sedikit. Oke. Yang pertama ini yaitu pertanyaan dari Aira Rafli ya. Aira Rafli, terima kasih sudah bertanya. Ini menanyakan, Bang, maaf untuk detailnya, jika saya ingin memiliki mesin EDC mandiri, apa yang harus dilakukan dan persoalan biayanya bagaimana ya Bang? Nah, ini pertanyaan bagus juga teman-teman ya, mengenai masalah EDC mandiri. Jadi mungkin diantara teman-teman semua ya pengen ya membuka usaha sebagai agen mandiri seperti saya ini teman-teman ya. Jadi kalau kita ingin membuka usaha agen mandiri, yang harus dilakukan itu apa saja teman-teman ya. Oke. Jadi yang dilakukan ya, kita kalau memang tidak ada dari pihak marketing yang datang ke toko kita bisa mendatangi kantor bank tersebut, kemudian menyampaikan niatnya bahwasanya ingin mendaftar sebagai agen bank mandiri. Oke. Nanti akan diberi jalan dari pihak bank mandiri tentang langkah apa yang akan dilakukan. Oke. Kemudian kalau mengenai masalah persyaratannya gampang teman-teman ya. Seperti halnya kita kalau mau meminjam bank, yaitu persyaratannya hanya KTP, kemudian KK, kemudian NPWP, kemudian surat keterangan usaha atau SKU, dan kemudian pas foto, kemudian fotokopi buku rekening ya. Jadi cuman seperti itu persyaratan kita untuk mendaftar menjadi agen bank mandiri. Oke. Kalau mengenai masalah biaya itu tidak diberikan biaya, artinya gratis temen ya, nggak bayar, artinya tidak membayar. Oke. Kalau masalah mesin, memang mesinnya nanti diberikan oleh pihak bank mandiri kepada kita ya, mesinnya nanti, dan itu sistemnya adalah bukan nyewa tetapi dipinjamin ya, dipinjamin selama kita menjadi agen bank mandiri. Kalau nanti seandainya kita tidak bisa mencapai target ataupun kita sudah berhenti menjadi agen bank mandiri, maka mesin EDC-nya akan ditarik kembali oleh pihak bank mandiri. Oke. Jadi kalau teman-teman semua berkeinginan, punya niat untuk membuka agen bank mandiri, teman-teman harus dipersiapkan secara matang ya, bagaimana nanti kira-kira ke depannya ya, apakah memang di tempat kita banyak peminatnya yang ingin melakukan transfer, melakukan pembelian ataupun pembayaran. Oke. Dan kemudian bagaimanakah jarak toko kita ataupun tempat usaha kita dengan kantor bank mandiri, apakah dekat atau jauh. Oke. Nah, kalau mengenai masalah transaksi, kalau memang kita pengen mengejar target yang 100 transaksi per bulan, itu sebenarnya gampang ya, karena kalau posisi kita itu masih di daerah yang terpencil ya, artinya bukan di kota besar, itu kesempatannya sangat banyak teman-teman ya, karena banyak yang membutuhkan atau melakukan transaksi-transaksi lewat ATM, misalnya pembayaran listrik, pembayaran BPJS, kemudian pembelian pulsa listrik ataupun pembelian pulsa biasa, kemudian mengangsur bank, melakukan transfer, melakukan tarik tunai, pembayaran pembelian di Shopee,
kemudian di OVO dan lain-lainnya. Jadi sangat mudah kalau teman-teman tuh untuk mencari peluang mencari target yang 100 kali transaksi per bulan tersebut, teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah pusing, nggak usah takut. Kalau memang punya niat ingin mengembangkan usahanya di bidang agen Bank Mandiri ya. Jadi sangat gampang kalau kita bisa mencari celahnya karena ya itu tadi, sekarang ini kan setiap apa-apa serba online ya. Online artinya kita beli sesuatu lewat online, otomatis pembayarannya pun lewat online ya, seperti transfer, seperti lewat HP dan sebagainya. Biasanya kalau orang nggak mau ribet ya dia transfer aja ke agen atau ke ATM dan atau ke bank-bank gitu, teman-teman ya. Oke, jadi buat yang bertanya tadi mengenai apa yang harus dilakukan ya, kalau memang tidak ada tim marketing yang datang ke tokonya ya, kita bisa mengajukan langsung ke pihak Bank Mandiri atau mendatangi kantor Bank Mandiri setempat atau yang terdekat di tempat teman-teman semua ya. Kemudian menyampaikan apa keinginannya, yaitu menjadi agen Bank Mandiri. Nah, nanti dari pihak Bank Mandiri akan memberikan jalan ataupun arahan-arahan apa yang harus dilakukan. Oke. Kalau mengenai masalah persyaratannya, yaitu tadi fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi surat rekening, buku rekening, kemudian ATM ya. Kemudian kalau ATM saya enggak, cuman ya itu tadi buku rekening ya, nomor rekening, fotokopi nomor buku rekening, kemudian surat keterangan usaha ya, fotokopi KK, fotokopi KTP, NPWP, kemudian surat keterangan usaha dari kepala desa bahwasanya kita memiliki usaha apa gitu, teman-teman ya, sebagai untuk memperkuat kalau kita mau menjadi agen ya, otomatis kita harus punya ibaratnya apa yang bisa kita dasari untuk menjadi agen itu. Harus kita dasarnya apa, misalnya ya dasarnya adalah kita punya tempat usaha, teman-teman ya. Terus bagaimana kalau kita nggak punya tempat usaha tapi pengen jadi agen mandiri? Tetap bisa ya, tetapi ya itu tadi konsekuensinya teman-teman harus bisa mencapai target 100 transaksi per bulan tadi. Bagaimana caranya? Oke, misalnya teman-teman nggak punya toko tetapi memang di tempat teman-teman tuh rame, di tempat pertigaan ataupun persimpangan jalan, kemudian jauh dari agen Bank Mandiri, bank-bank lain, kemudian jauh dari kantor Bank Mandiri, ataupun memang lokasinya dekat dengan pasar dan sebagainya, yaitu sangat memungkinkan sekali buat teman-teman semua untuk mendaftarkan diri menjadi agen Bank Mandiri. Oke. Jadi tadi ya teman ya, buat yang bertanya mengenai masalah apa yang harus dilakukan dan bagaimana langkah selanjutnya ya, seperti itu yang sudah saya jelaskan tadi. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang berkeinginan ingin menjadi agen Bank Mandiri. Oke, jangan lupa untuk terus simak video-video terbaru dari Mas Ragil dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, salam wirausaha.